المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat-nikmatnya, yang dengannya alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam rangka talabul ilmi, dalam rangka menuntut ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua, baik di dunia terlebih di akhirat kelak. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa tetap teguh dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Jamaah sekalian, hadani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bab al-ilhah fid du'a, yaitu mengulang-ulang terus-menerus dalam berdoa. Jika seorang berdoa, maka hendaknya dia berdoa itu tidak sekali dua kali, tetapi berkali-kali terus. Dia berdoa. Jangan berhenti. Jangan nanti berdoa kemudian libur. Berdoa hari ini besok libur. Atau berdoa hari ini seminggu libur. Nanti berdoa lagi. Akan tetapi berdoa terus. Jangan sekali dua kali, terus menerus. Setiap hari, setiap saat kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan banyaknya berdoa, kita akan mendapatkan banyak pahala. Doa belum dikabul udah dapat pahala. Doa dikabul, pahala dapat, keinginan pun terpenuhi. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang udah dapat jaminan masuk surga pun tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal udah dapat jaminan, udah dijamin dosa-dosanya diampuni sebelum dan sesudahnya. Sebelum dan sesudahnya, Masya Allah. Belum melakukan perbuatan dosa udah diampuni. Itu Nabi SAW. Tapi tetap Nabi SAW berdoa. Bahkan kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahwasanya Nabi SAW selalu banyak mengucapkan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi Nabi SAW enggak pernah meninggalkan doa ini. Bahkan sering, terus-menerus. Karena di dalamnya mengandung banyak sekali kemaslahatan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kebaikan di dunia dan di akhirat. Kemudian Nabi SAW pun
ya, minta pada Allah Subhanahu wa taala perlindungan dari azab neraka. Makanya orang yang beruntung itu bukan orang mendapatkan kekayaan yang banyak, harta melimpah ruah. Tapi orang yang beruntung, yang sukses adalah orang yang masuk surga dan dijauhkan dari api neraka. Ya. Itulah orang yang beruntung. Jamaah sekalian, hadani Allah wa iyyakum. Jadi hendaknya seseorang ya terus menerus dalam berdoa. Ya, enggak ada kata libur dalam berdoa. Ya. Dan hendaknya walaupun dia itu ya, merasa cukup, Allah kasih dia kecukupan, tetap ya berdoa, minta kepada Allah terus menerus. Enggak ada, saya mau udah cukup, enggak usah minta, misalkan ya. Tetap minta. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan marah manakala hambanya tadi tidak mau berdoa kepadanya. Manakala hambanya tidak mau minta kepadanya. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Majah di dalam sunannya, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Siapa saja yang enggak mau minta, enggak mau berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Allah murka kepadanya. Allah marah kepadanya. Adapun ya, manusia manakala banyak diminta, apa yang terjadi? Marah. Sekali minta kasih, 2 kali masih, 3 kali udah berat nih, tapi tetap kasih. 4 kali udah geram ya, baru datang minta lagi, belum minta udah dibilang minta lagi, dimarahin ya. Makanya seorang penyair mengatakan, Allahu yaghdab in tarakta su'alah. Allah Subhanahu wa taala itu murka, marah manakala engkau tidak mau berdoa padanya. Wa bani Adam hina yus'al yaghdab. Adapun manusia, anak cucu Adam, manakala diminta marah. Itu perbedaan antara Allah Subhanahu wa taala dengan Bani Adam. Makin banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, makin Allah Subhanahu wa taala mencintai dia. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbul mulhina bid-du'a." Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang selalu terus-menerus meminta kepadanya dalam berdoa. Jemaah sekalian, hadani Allah wa iyyakum. Kemudian hendaknya seseorang ketika minta, ketika berdoa, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru pengen dikabulin. Kadang seseorang baru doa sekali udah pengen dikabul. Minta pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rzuqni, ya Allah berilah aku rizki. Cuma sekali, enggak ada rizki yang datang. Ya, baik dari langit maupun dari bumi. Enggak ada yang nganterin sesuatu. Marah. Tinggalin itu doa. Ini namanya orang yang tergesa-gesa dalam berdoa. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Akan diijabah doa salah seorang di antara kalian manakala dia tidak tergesa-gesa. Ya'jal itu tergesa-gesa. Dikatakan yaqul da'autu falam yustajabtu lah. Da'autu, aku berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, falam yustajab li, dan tidak dikabulkan doa itu oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap doa. Jadi udah berdoa enggak dikabulin. Ini orang model kayak gini enggak bakalan diijabah doanya. Jamaah sekalian, hadani Allah wa iyyakum. Kemudian selanjutnya kita akan masuki yaitu awqatul ijabah. Awqat
artinya waktu-waktu. Awqat jamak dari waktu. Waktun waktu. Awqat berarti waktunya banyak, waktu-waktu. Ya, beberapa waktu. Istijabah dikabulkan, diijabah. Ya, ad-du'a doa. Jadi waktu-waktu atau beberapa waktu diijabahnya doa seorang hamba. Seseorang ya pengen ya doanya itu dikabulin. Ya, setelah dia ya, terus menerus berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, dia pun khusyuk dalam berdoa, yakin bahwasanya doanya itu diterima, maka di sini ada waktu yang mustajabah. Waktu yang mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan doa hamba itu bakalan diterima. Bakalan diterima. Kapankah waktu tersebut? Yang pertama, indas sahur. Tak kalah sahur. Nah, ini dia. Siapa saja yang rajin puasa, puasa sunnah misalkannya Senin Kamis atau Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15, atau puasa Arafah atau puasa sunnah yang lainnya, maka ketika dia sahur, maka hendaknya dia perbanyak doa. Karena pada waktu itu adalah waktu yang mustajabah dikabulkannya doa seorang hamba. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zariyat ayat 18, "Wa bil ashari hum yastaghfirun." Dan pada waktu sahur mereka orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bertakwa melaksanakan puasa, hendak melaksanakan puasa, mereka berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mereka mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika sahur, jadi pergunakan waktu tersebut ya untuk berdoa. Sudah selesai makan misalkan ya. Kemudian hendaknya dia berdoa sambil nunggu waktu azan berkumandang, yaitu azan salat fajar. Ini Masya Allah luar biasa ya, doanya orang yang hendak berpuasa, yaitu sahur. Ustaz, gimana kalau misalkan saya nggak puasa tapi waktu itu pun sama diijabah ya, apalagi dia hendak berpuasa ya, sahurnya jadi ijabah, barokah, ditambah lagi dia itu puasa ya. Itu yang pertama. Yang kedua, inda siyami, tak kala dia puasa. Nah, insyaallah ya, sahur doa, waktunya mustajabah. Puasa lagi dia, lagi puasa, doanya mustajabah. Ya. Silakan berdoa. Ya. Waktunya panjang. Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun la turaddu da'watuhum." Ada 3 doa yang mana ada 3 golongan yang mana doanya itu tidak bakalan ditolak. Berarti kalau tidak ditolak, dikabulin, diterima. Siapakah golongan tersebut? Yang pertama, as-shaimu, orang yang sedang berpuasa, hatta yuftir, sampai dia berbuka. Sahur mustajabah waktunya, puasa dia mustajabah lagi ya. Oleh sebab itu perbanyak doa. Ditambah lagi hatta yuftir, berbuka mustajabah lagi. Masya Allah. Habis dia selesai berbuka, cepat berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, minta pada Allah Subhanahu wa taala, mustajabah. Makanya beruntunglah bagi orang-orang yang berpuasa.
Bahkan diistimewakan orang yang berpuasa ini dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Lis-shaimi farhatani. Bahwasanya orang yang berpuasa itu mempunyai dua kegembiraan, dua kesenangan. Kegembiraan, kesenangan, ya, kebahagiaan, gitu kan ya. Apa itu? Yang pertama, farhatun inda fitri. Gembira, bahagia ketika dia berbuka. Ini berbuka sini dua makna. Yang pertama berbuka yaitu pas azan berkumandang. Bayangkan, dari mulai siang dia melewati jalanan, lihat orang jualan banyak situ. Ada jualan kolak, macam-macam kolak ya, pisang, singkong, kolang kaling dan lain sebagainya. Bikin ngecer ya. Waduh, enak banget ya. Sampai dia tahan, pas semua itu ada di meja makan. Duduk di situ menunggu ya azan berkumandang. Senang, gembiranya luar biasa. Begitu azan berkumandang, apa yang terjadi? Waduh, masya Allah. Dari siang saya tunggu-tunggu ini. Senangnya bukan main kan? Senang, gembira. Gak ada yang gak gembira, ya kan? Ingin melahap habis yang ada di meja makan. Sama-sama dengan keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, makna gembira ketika berbuka, yaitu ketika selesai bulan Ramadan. Dia bisa puasa sebulan penuh. Gembiranya luar biasa. Apalagi takbir berkumandang di mana-mana. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar kan ya. Masya Allah, luar biasa senangnya. Semuanya dia mendapatkan sesuatu yang baru. Baru semua kan kalau lebaran ya. Gembira, pakaiannya baru, sepatunya baru, sandalnya baru, semua serba baru. Bahkan istri pun baru. Bulan Syawal banyak orang-orang yang menikah. Ya kan ya, suami istri baru semua, pengantin baru ya kan. Gembira dia. Masya Allah, luar biasa. Ya. Ini kebahagiaan bagi orang-orang yang berpuasa. Itu yang pertama. Yang kedua, inda liqa'i rabbih, yaitu dia gembira ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika dia masuk ke dalam surga, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya nikmat penduduk surga yang paling besarnya itu bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Itu yang keberapa tadi? Yang kedua, yaitu ketika ya berpuasa ya. Maka hendaknya ya banyak berdoa bagi orang-orang yang berpuasa. Selain dia itu ya mengamalkan ya amalan-amalan yang disunahkan oleh Nabi SAW, maka hendaknya dia pun banyak berdoa. Kemudian yang ketiga, yaitu thuluthul lail akhir, yaitu sepertiga malam terakhir. Ketika pada saat itu doa seorang hamba akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yad'uni fa astajibu lah, man yas'aluni fa u'tiyah, man yastaghfiruni fa aghfiru lah." Man yad'uni, siapa saja yang berdoa kepadaku, fa astajibu lah, maka aku akan kabulkan doanya. Man yas'aluni, siapa saja yang minta kepadaku, fa'atiyah, maka niscaya pasti aku akan memberi dia. Kemudian man yastaghfiruni, siapa saja yang mohon ampun kepadaku, fa'aghfirulah, pasti aku akan ampuni dia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala
menjanjikan untuk hamba-hambanya, ya. Yang pertama, doanya pasti diijabah. Yang kedua, permintaannya pasti dikabulin. Dan yang ketiga, dosa-dosanya pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu hendaknya ya kita berusaha ya, bangun malam ya, sepertiga malam terakhir ya. Nah, terus tidurnya jangan malam-malam. Habis isya ya, salat isya selesai ya, tidur supaya nanti bangun jam 2 misalkan ya. Nah, persiapan ya. Berdoa pada Allah Subhanahu wa taala ya, apalagi dia salat tahajud dahulu, kemudian baru dia minta pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, bainal azani wal iqamah, yaitu antara azan dan iqamah. Ya, tengah-tengah. Habis azan, setelah itu kita berdoa. Ya, nunggu iqamah. Karena pada saat itu ya, doa seseorang akan dikabulin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Nabi bersabda, "Ad-du'a'u la yuraddu bainal adhan wal iqamah." Ya. Doa enggak bakalan ditolak antara azan dan iqamah. Berarti kalau enggak ditolak, diterima atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ya, setelah azan sambil nunggu iqamah, barangkali yang mau salat sunnah silakan salat sunnah. Kemudian misalkan ada waktu dia ya berdoa, atau dia misalkan sambil nunggu ya iqamah dia berdoa, ya, minta pada Allah Subhanahu wa taala supaya ya dimudahkan urusannya, ya, diampuni dosa-dosanya, ya. Jamaah sekalian, hadani Allah wa iyyakum. Kemudian yang kelima, inda sujudi fi shalah, ya, tak kala dia sujud dalam salat, ya, ketika sujud dalam salat. Kenapa? Karena pada saat itu adalah seorang hamba dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan Nabi bersabda, "Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid." Seorang hamba ya, dengan Rabbnya paling dekat tak kala dia sujud. Oleh sebab itu, fa'akthiru ad-du'a, perbanyaklah kalian berdoa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ketika kita sujud, ya hendaknya kita perlama sujud kita, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Karena paling dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu tak kala kita sujud dengan, ya, tak kala kita sujud. Oleh sebab itu jangan ya sia-siakan ya waktu tersebut ya. Karena sekali lagi ya, kesempatan emas bagi kita untuk banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat ya, jangan jadi imam lama banget ya sujudnya ya. Sementara makmumnya ada yang punya hajat. Ya, mungkin dia musafir ya, atau mungkin yang bawa anak-anaknya nangis kan ya. Akhirnya apa yang terjadi? Mengganggu yang lainnya ya. Dan ini diperuntukkan untuk orang yang sholatnya sendiri. Atau misalkan ya, imam dengan jamaahnya serempak, ya pengen yang lama semua. Nah baru ya perlama sujudnya ya. Seperti itu. Oleh sebab itu sekali lagi jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya. Kemudian yang keenam, qabla salam, sebelum salam. Ketika seseorang ya selesai dia itu ya membaca tasahud akhir, ya salawat, doa sebelum salam,
maka hendaknya dia lanjutkan dengan doa. Karena pada saat itu adalah saat yang mustajabah, saat yang dimudahkan dikabulkannya doa seorang hamba. Sebagaimana sabda Nabi SAW ketika itu, qila ya Rasulullah, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ayud doa asma', ya. Kapankah doa seorang hamba itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala, Nabi bersabda, jawful lailil akhir wa duburus salawatil maktubah. Ya, jawful lail yaitu malam-malam terakhir, ya, sepertiga malam terakhir, ya. Kemudian wa duburus salawatil maktubah, yaitu sebelum salat maktubah. Jadi sebelum salam, maksudnya sebelum salam, ya, dubur, ya. Akhir salat berarti namanya dubur, ya. Berarti sebelum salam, ya. Oleh sebab itu ketika kita melihat atau ketika kita sedang solat kemudian imamnya lama salamnya, berarti dia lagi apa? Berdoa. Ya, kita jangan menggerutu, oh lama banget ya imam, misalkan ya. Banyak doa situ. Ayo cepat perbanyak doa. Ya, jangan diem aja. Kenapa? Udah selesai saya baca tasawuf, udah selesai. Salawat udah selesai. Doa sebelum salam udah selesai. Kok nggak selesai imam ini ya? Padahal saya ini lambat bacanya misalkan. Imam biasanya cepat, tapi kok ini lama sekali. Berarti dia lagi baca doa, ya, sebelum salam, ya. Oleh sebab itu kita baca doa setelah baca doa sebelum salam, ya. Perbanyak doa. Terus sampai imam itu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, baru selesai itu kita ucapkan salam juga saya. Jamaah sekalian, hadani Allah wa iyyakum. Kemudian selanjutnya masih ada waktu. Masyaallah, 25 menit lagi ya. Kemudian yaumul Jumu'ah. Nah, ini dia. Sekarang hari apa? Jumat. Tapi udah ini ya. Iya. Nah, kesempatan emas hari Jumat. Ya. Berbanyak doa. Lebih-lebih ya setelah salat Asar. Selain kita memperbanyak salawat, baca surat Al-Kahfi, kemudian hendaknya kita memperbanyak doa. Ya, memperbanyak doa, minta pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk dikabulkannya doa. Ketika seorang hamba itu minta pada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala mengijabah doanya. Yakin. Hendaknya seorang sekali lagi, ya, bukan waktunya saja. Kadang seorang, saya udah berdoa nih hari Jumat lagi, tapi nggak yakin, gak bakalan kabulin. Tapi kalau dia yakin, ya, insyaallah Allah kabulkan. Allah mudahkan urusannya. Ya, minta rezeki, ya Allah berilah saya rezeki. Perbanyak terus. Lebih-lebih hari Jumat, ya. Atau misalkan dia dilanda musibah, ya, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya tadi. Ya. Kemudian yang ke-8, inda nuzulil matar. Ketika hujan turun. Nah, ini pada saat-saat ini nih hujan sering turun. Ketika hujan turun, jangan menggerutu. Hujan maning. Ya. Tapi tetap ya kita banyak berdoa husnuzon. Kita berdoa ketika hujan turun, Allahumma sayyiban nafi'an. Minta pada Allah Subhanahu wa taala supaya dikasih manfaat dengan hujan tersebut. Ya. Terus bukan itu saja, silakan doa yang lain. Ya Allah, mudahkanlah urusan saya. Ya Allah, ini ujian susah nih, mudahkanlah. Tapi kalau doa ya belajar, jangan doanya aja nggak mau belajar. Ya kan? Yakin saya mau Allah yang terima nih doanya. Waktunya insyaallah luar biasa. Tapi nggak belajar, yang nggak bakalan bisa ngerjakan ulangan, latihan. Ya, bagi
mahasiswa atau pelajar yang lainnya. Ya. Selain dia berdoa, dia pun hendaknya belajar ya. Kemudian yang nyari jodoh pun sama, jangan diem aja saya udah berdoa, tapi kok belum dapat ya. Cari gitu kan ya. Ya. Doa sudah. Ya, waktunya apa lagi? Nah, setelah itu baru ya sambil ikhtiar, sambil mencari ya. Insyaallah akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terlebih ketika hujan turun. Karena hujan itu adalah rahmat. Makanya orang-orang ya, Arab sana, Arab Saudi, kalau turun hujan, tua muda pada keluar rumah hujan-hujanan. Tua muda, anak-anak, kakek-kakek itu pada keluar dari rumah hujan-hujanan. Senang gembira. Kenapa? Karena hujan itu rahmat. Anak-anak jangan pada keluar, nanti sakit. Biarin anak-anak suruh hujan-hujanan. Ya. Kapan lagi? Tapi Ustaz, tadi udah hujan-hujanan, masa hujan-hujan terus nanti banyak habis. Ya kan diatur ya. Jangan nanti hujan terus anak-anak suruh keluar ya. Enggak masuk-masuk ya sampai hujannya berhenti ya. Ya. Berhenti masuk. Udah mandi pakai baju, hujan lagi suruh keluar lagi. Bukan seperti itu maksudnya kan ya. Ya sesekali hujan-hujanan gitu kan. Ya bisa-bisa pakaiannya selemari habis semua. Giliran istrinya ngomel. Ya, ngomongnya sunnah, tapi apa yang terjadi? Sunnah bikin ya, iya seperti itu ya. Oleh sebab itu diatur saja ya. Ya. Enggak apa-apa, suami istri, anak-anak hujan-hujanan semuanya gitu ya. Supaya apa? Supaya ya harmonis keluarganya ya. Dengan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thintani ma taruddani." Ya. Bahwasanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua macam doa yang mana ya Allah Subhanahu wa taala tidak menolaknya. Yang pertama ad-du'a'u 'indan nida'i, doa tak kala azan berkumandang. Kemudian wa tahtal matar, ketika hujan turun. Oleh sebab itu ketika hujan turun, perbanyak doa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Minta dimudahkan urusannya, minta ya diberikan hujan yang bermanfaat, hujan yang mendatangkan rahmat, bukan hujan yang mendatangkan azab ya. Oleh sebab itu hendaknya perbanyak doa ya, dan tidak mencela hujan. Termasuk adab seorang muslim yaitu tidak mencela hujan. Ya, karena hujan ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan hujan ya. Manakala kita berdoa, niscaya dengan hujan itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan manfaat. Allah akan berikan ya air ya, sumur berisi, sungai ya kan, PDAM lancar. Kenapa? Ada air hujan ya, ditambah lagi ya tanaman tumbuh ya segar, subur ya. Masya Allah, luar biasa ya, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan air hujan. Dan bisa untuk terapi air hujan itu, bisa untuk terapi ya. Kalau pengen terapi bisa dengan air hujan ya. Masya Allah ya, gratis lagi ya, enggak ditutup ya. Kemudian yang ke 9, fi yaumi Arafah, pada hari Arafah. Ini pada hari Arafah ini tepatnya pada musim haji ya, tanggal 9 ketika jamaah haji kumpul di mana? Di padang Arafah. Di situ mereka semua ya berkumpul berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada waktu itu adalah mustajab. Adapun yang tidak melakukan ibadah wukuf ya di Arafah tadi, maka dia berpuasa, yaitu puasa Arafah ya tanggal berapa? 9 Dzulhijjah.
Dan orang yang berpuasa pun mereka dianjurkan untuk berdoa, minta pada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena doa pada saat ini adalah sebaik-baik doa. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, khairud du'a'i du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Insyaallah ini luar biasa. Dan adanya setahun sekali. Jarang-jarang. Setahun sekali. Jarang-jarang. Sama dengan Lailatul Qadar. Nah, ini ya. Lailatul Qadar. Ya. Dan ini macam yang ke-10, yaitu Lailatul Qadar. Pada saat Lailatul Qadar itu doa seorang hamba akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini kesempatannya setahun sekali juga sama. Kenapa? Karena pada saat itu Al-Quran diturunkan. Ya, pada saat itu Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar ini adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Bayangkan, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bahwasanya malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita hitung sekitar berapa? 80 tahunan lebih. Seseorang beribadah sehari pada malam itu lebih baik daripada dia beribadah selama 80 tahun lebih. Masya Allah, ini luar biasa. Makanya ya, Aisyah radhiyallahu anha itu bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana seandainya ketika aku mendapatkan malam Lailatul Qadar, apa yang aku katakan? Bagaimana cara berdoa pada malam tersebut? Maka Nabi SAW mengajarkan ya Aisyah radhiyallahu anha dengan sebutan apa? Doanya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwafu anni. Doa pada Allah Subhanahu wa taala, minta diampuni dosanya, dimaafkan kesalahannya, karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemaaf, ya. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemaaf. Kemudian yang ke-10, yang terakhir, inda syurbi, yang berapa? 11 ya? Yang ke-11, inda syurbi ma'i zamzam. Tak kala dia minum air Zamzam. Ini bagi orang yang umroh atau haji atau pas dia lagi di sana ya, di Mekah ya, di Masjidil Haram, maka tak kala ya minum air Zamzam silakan berdoa. Kenapa? Kata Nabi SAW, ma'u Zamzam lima syuribalah. Air Zamzam itu ketika seorang berdoa sesuai dengan niat orang yang berdoa tersebut. Maksudnya apa? Kalau kita niatkan dengan minum air Zamzam itu berdoa dimudahkan urusannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia urusannya. Dia minum air Zamzam pengen dapat rezeki misalkan, maka Allah mudahkan baginya mendapatkan rezeki. Dia minum air Zamzam supaya Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakitnya, maka penyakitnya akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi tergantung orang yang minumnya. Ya, air Zamzam itu ya. Saat saya mau supaya kepala saya ini botaknya tumbuh misalnya, rambutnya gimana Ustaz? Boleh silakan. Tempel-tempelin situ. Ya, minum tempel misalkan ya. Tergantung orang yang minumnya. Dia mau diapain tuh? Ya. Mau doa apa?
niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya. Oleh sebab itu hendaknya ya sekali lagi ya kita pergunakan waktu-waktu tersebut untuk berdoa, minta pada Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu tersebut adalah waktu yang mustajabah, waktu yang diijabahnya, diterimanya doa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa menunaikan atau mengamalkan ya, praktekkan ya, berdoa pada waktu-waktu tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman, don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Allahu Ghafur, Allahu Rahim, Allahu yuhibbul muhsinin. Huwa khaliquna, huwa raziquna, wa huwa